Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa la yastankifu minat ta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin au nasabin au syuhratin au dinin au fi ilmin akhar. Dan tidaklah seorang guru itu memandang rendah dari belajar dari orang yang levelnya berada di bawahnya fisinin dalam usia atau nasab atau popularitas syuhrah atau agama atau di dalam ilmu yang lain. Jadi belajar ke orang yang posisinya di bawah itu jangan lupa ndak usah jaga image. Bal yahrisu 'alal faidati mimman kanat indahu wa in kana dunahu fi jami'i hadza. Akan tetapi hendaklah dia itu berkeinginan kuat untuk mengambil faidah, mengambil manfaat dari orang yang di situ memiliki ilmu itu, meskipun orang itu levelnya berada di bawahnya dalam semua ini. Jadi kalau ada orang yang punya keunggulan misalnya di satu bidang, kita bisa belajar. Kalau kalian belajar kunto, yang ngajari kunto suruh baca kitab belum tentu bisa kan. Ditanya i'rab tidak bisa mungkin, tapi dia bisa kunto, bisa silat, kalian ngambil faidah tidak mengapa. Termasuk yang lain yang pandai misalnya dalam satu ilmu, mestinya dia dalam ilmu yang lain bisa jadi murid. Wala yastahyi minas su'ali amma lam ya'lam. Dan hendaklah guru itu tidak malu untuk bertanya tentang apa-apa yang dia belum mengetahuinya. Kalau kata orang Indonesia apa? Peribahasanya malu bertanya, sesat di jalan. Kalau sekarang tidak ada, karena ada Google Map. Malu bertanya, jalan-jalan, muter-muter diputer-puterkan oleh Google Map kadang. Sesat di jalan baru bertanya. Tapi untuk ilmu tidak begitu ya. Makanya jangan malu bertanya. Bertanya kepada siapa yang dikira memang punya keilmuan itu. Bukan bertanya pada Google atau ChatGPT kadang ChatGPT belum tentu dia betul. Apalagi kemudian diadu antara chat artificial intelligence itu berbekal itu nyalah-nyalain orang. Maka jangan ChatGPT itu atau Meta AI sekarang di WhatsApp itu ada, tinggal ketik. Tadi saya coba itu suruh i'rab kullukum ra'in. Saya suruh ngi'rab itu ternyata keliru. Ra'in itu dikatakan sebagai khobar, tanda khobar marfu alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Jadi khobar marfu tanda rofaknya itu adalah dhammah yang kelihatan nyata. Saya bilang salah. Salah itu dhammah, enggak ada ra'in kok dhammah dhahirah itu gimana? Baru dia minta maaf itu. Setelah itu dibenerin masih kurang pas. Tapi bisa mencontoh AI itu, nyontohnya minta maafnya itu. Dia minta maaf, maaf kata dia. Jadi bertanya itu kalau ada orang alim, tanyalah ke orang alim. Jangan sembarangan nanya. Faqad rawaina an Umar wa ibnihi radhiyallahu anhuma qala. Maka kami telah meriwayatkan dari Umar dan anaknya, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mereka berdua mengatakan man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang tipis wajahnya, artinya pemalu, mau nanya ndak tahu tapi ndak mau nanya, maka tipis pula ilmunya. Jadi di dalam satu riwayat bertanya itu adalah kunci dari ilmu. Jadi kalau pandai bertanya, insya Allah ilmunya juga akan tambah banyak. Minimal bertanya itu kan, kalian ketika membaca kitab, baca buku atau apa itu, munculkan kira-kira bagaimana memahaminya dan bagaimana menjelaskannya kalau kalian mau menjelaskan. Terus pertanyaan apa yang muncul dari situ? Itu bertanya itu begitu. Pintu ilmu bertanya. Orang tidak mau bertanya itu kan kemungkinannya cuma dua. Pertama apa? Tidak paham sama sekali.
Mau nanya apa Jar? Mau nanya aja enggak paham. Ya. Yang kedua, dia sudah paham. Ya, sudah paham sehingga enggak nanya. Ya. Bagusnya kalau sudah paham, tapi mengira teman-teman yang lain belum tentu paham, nanya juga enggak apa-apa. Nanya untuk agar lebih jelas lagi. Seperti misalnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, ya, menyerupai seorang lelaki yang berpakaian sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam beliau itu. Kemudian duduk di depan Nabi, kemudian bertanya, ya, tentang apa? Ya, fa akhbirni anil iman, ya, beritahu aku tentang iman itu apa. Ya, tentunya Jibril bukannya tidak tahu, tapi Jibril itu bertanya, ya, itu ingin ngajari sahabat. Nah itu juga tidak apa-apa bertanya itu. Ya. Tentunya ini pertanyaan yang tidak mengada-ada, ya. Jadi kalau pintar bertanya tentunya akan memilih pertanyaan yang penting untuk dijawab. Wa'an mujahidin, dari mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidaklah bisa belajar atau mengambil ilmu mustahin. Mustahin ini sebenarnya fa'il, ya. Tanda fa'il itu marfu, tanda rofaknya apa ini? Mustahin. Kok di kasroh bukan di dhammah? Fa'il kan di dhammah. Kenapa Fakih? Itu enggak dibuka kitabnya. Gimana ya? Mustahin itu isim mangkus, ya. Ya-nya ada itu, ya. Ya, tanda rofaknya itu adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Seperti kullukum ra'in. Ra'in itu kan di rofa. Rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Ada huruf yang dibuang di situ, yakni ya-nya dibuang. Mustahin wala mustakbirun. Orang yang pemalu, tidak pula orang yang sombong. Ya, sombong maupun pemalu tidak akan dapat ilmu, tidak ngerti, tidak mau nanya, akhirnya ya tidak ngerti. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam riwayat yang sahih, yakni ini di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, beliau berkata, ni'man nisa'u nisa'al ansori. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita-wanita suku Ansor. Lam yamna hunna al-haya'u. Nah, al-haya'u ini fa'il lagi. Malu itu tidak menghalangi mereka ayyatafaqqahna fiddin, untuk memahami agama. Jadi betakun, tidak malu-malu. Ya, kadang memang sahabat sendiri itu sungkan bertanya itu. Sehingga kalau ada orang gunung, orang Badui datang itu kan kadang pertanyaannya pertanyaan yang lugu, ya. Ya Rasulullah misalnya, ajari aku atau tunjukkan padaku satu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Ini ada orang Badui datang, ada orang Badui yang datang lagi kepada Rasulullah, ya, bertanya tentang kapan kiamat. Ya, itu orang Badui. Sahabat itu senang kalau ada orang Badui datang itu. Karena apa? Mereka mau nanya tidak berani kepada Rasul. Padahal sebetulnya tidak apa-apa nanya itu. Kalau di sebagian kalangan kadang bertanya itu kayak kurang adab. Padahal enggak, kalau enggak paham ya nanyalah. Kalau dikasih kesempatan. Jadi ini kata Sayyidah Aisyah, orang Ansor ini sebaik-baik wanita, malu enggak menghalangi mereka untuk bertanya, ya, dalam rangka memahami agama. Ini tentang apa ini kok bisa Aisyah ngomong begitu? Itu ada riwayat lengkapnya, itu ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah wanita itu juga mandi junub, ya, wajib mandi junub kalau mimpi basah? Ini Ummu Sulaim ngomong begitu, bertanya. Ini kan hal yang mungkin memalukan, ya, mimpi basah. Mimpi ini mungkin sudah balik semua ini kan, ya. Ada yang belum, yang masih kecil. Mimpi basah. Itu kadang anak itu tanya, mimpi basah itu apa, Bi? Ya, apa mimpi berenang atau apa, ya. Tidak merasakan itu tidak tahu, dijelasin juga susah. Tapi bertanya itu tidak salah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, idza ra'atil ma'a,
Ya, betul, mandi wajib bagi wanita kalau dia itu melihat air. Ya, oh berarti setelah mimpi melihat air begini langsung langsung mandi junub, enggak begitu. Maksudnya kalau dia mimpi keluar air sperma. Kalau laki-laki kan sperma, kalau perempuan mungkin nggak tahu air apa gitu ya. Mimpi sampai basah, basah pada kemaluannya. Maka faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah kemudian nutupi wajah. Yang bertanya Ummu Sulaim. Ummu Salamah ini istrinya Nabi. Ya. Jadi mendengar jawaban Nabi dan pertanyaan Ummu Sulaim itu, Ummu Salamah nutupi wajah karena malu. Ya. Wa qalat ya Rasulullah, wa tahtamilul mar'ah, wa tahtalimul mar'ah. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga mimpi basah? Nah ini artinya apa? Mungkin Ummu Sulaim tidak pernah mimpi basah, ihtilam. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, betul, ya. Taribat yaminuki. Taribat yaminuki itu kalau diartikan, ya, semoga tangan engkau tertutupi debu. Maksudnya menjadi miskin. Ya. Tapi ini bukan makna hakiki. Ya. Yang au miskinan damat robah. Nah, itu kan artinya apa? Miskin betul. Ini maksudnya ini ungkapan orang Arab ya, walaupun ya, semoga tangan engkau tertutup debu itu maksudnya ya sekedar memberi peringatan. Ya, bukan mencela, bukan mendoakan. Lalu Rasulullah bersabda, fabima yushbihuha waladuha. Lalu dengan apa seorang anak itu bisa menyerupainya? Ya, kalau tidak ada bibitnya dari ibunya maupun dari bapaknya. Nah ini riwayat lengkap dari perkataan Siti Aisyah tadi tentang sebaik-baik wanita Ansor, yakni mereka itu tidak malu bertanya terhadap perkara yang memang perlu ditanyakan. Wa qala Sa'id bin Jubairin, dan telah berkata Sa'id bin Jubair, ini seorang tabi'in, la yazalur rajulu aliman, ya, senantiasa seseorang itu menjadi alim, ya, mata'allama, selama dia mau belajar. Ya, orang kalau tetap mau alim ya senantiasa belajarlah. Fa idza tarakal ilma, jika dia itu meninggalkan ilmu, yakni tidak mau belajar lagi, wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu, dan dia menduga, ya, sudah yakin bahwasanya dia sudah tidak perlu lagi ngaji, cukup dengan apa yang ada pada dirinya, fahuwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah orang yang terbodoh yang ada. Ini kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu rahimahullah. Jadi kalau mau tetap pintar itu ya belajarlah. Kalau sudah merasa cukup, itu sebodoh-bodoh orang, kata Sa'id bin Jubair. Ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, ya, kurang lebih begitu. Sehingga kita lihat para ulama itu ya sampai tua belajar itu. Saya ada lihat di YouTube itu ya. Kalau tidak belajar ya ngajar lah, karena ngajar itu juga termasuk belajar nanti. Ya, karena mau tidak mau nanti mutola'ah, mau tidak mau nanti ada pertanyaan dia akan mencari jawaban. Di YouTube ada saya lihat orang tua itu sudah tua sekali. Ya siapa gitu ya. Nggak pakai kacamata lagi membaca itu. Pakai itu yang lensa apa itu? Yang pembesar itu. Nah begini membaca. Ya Allah, luar biasa itu. Semangat. Nah kita yang mata kadang masih sehat itu untuk membaca malas. Kita dulu itu untuk membaca itu ya perlu perjuangan kalau malam ya. Harus cari lampu yang terang, itu sulit. Buku itu juga sulit sumbernya. Kalau sekarang buku itu mudah, kitab itu mudah. Dengan internet itu kita bisa menelusuri banyak kitab di berbagai perpustakaan di penjuru dunia. Ya, tinggal ada yang bisa kita download, ada yang bisa kita baca online. Yang kitab-kitab itu kalau kita beli mahal, ya, tapi bisa kita baca. Coba kurang apa mudahnya itu. Nggak ngerti artinya kamus, karena banyak kamus online, ada kamus, ya. Kamus misalnya Al-Ma'ani, ya, dari bahasa Arab ke bahasa Arab, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Inggris, dan sebaliknya itu. Ya, kamus banyak. Nggak paham lagi cari kamus, banyak kitab-kitab yang menjelaskan itu, syarah-syarah, ya, yang mensyarah hadis, mensyarah ini banyak. Ya. Syair-syair itu ada kitab syarah Diwan Al-Mutanabbi, ya.
ada ungkapan-ungkapan syair, ini apa maksudnya? Itu kan sulit itu. Karena syair itu ya perlu, ya enggak sekedar bahasa Arab, ngerti kamus enggak. Ya, makanya kita baca penjelasan maksudnya apa. Ya memang perlu waktu, tetapi coba disenangi lah itu. Asyik. Ya, habis waktu kadang memahami satu paragraf gitu. Karena harus mencari ya di kitab-kitab yang lain, dan itu mudah. Ya, mudah. Ya, Google itu misalnya tidak sekedar kalimat bahasa Indonesia, kalian ketik kalimat berbahasa Arab yang kalian mau cari pembahasannya, ya terus ketik di perpustakaan apa itu alamat perpustakaannya, nanti yang muncul di kitab-kitab di perpustakaan itu. Tidak lagi sembarangan mencarinya. Terus ada AI lagi. Jadi meskipun tadi saya katakan kalau AI atau hendak dari kitab itu ya perlu hati-hati mengambilnya. AI itu ya sekedar ngecek ini sumbernya dari mana, kan bisa ditanya ini sumbernya mana, rujukannya mana. Nah rujukannya itu kita cek ada ndak atau AI-nya bohong. Nah itu bisa. Jadi belajar ya, belajar. Kuncinya memang bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kuncinya bahasa Arab. Makanya fokuslah ya, fokus ya, menghafal ya, bahasa Arabnya, ilmu-ilmu yang lain itu dikaji, itu ngikut aja insyaallah. Jadi pelajari ini. Wa yambaghi alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi wa syuhratihi min istifadati ma la ya'rifuhu. Dan hendaklah seorang guru itu tingginya derajat dia, ya, kedudukan dia itu tidak menghalanginya. Ya, begitu juga kepopuleran dia, ya, tidak menghalanginya dari istifadah, mengambil faidah dari orang yang tidak dia kenal, orang tidak terkenal. Faqad kana katsiruna minas salafi, dan sesungguhnya banyak di antara para ulama-ulama dahulu yastafiduna min talamizatihim, mereka mengambil faidah ilmu dari murid-murid mereka, ya. Ma laisa indahum, apa yang tidak ada pada mereka tapi muridnya punya. Nah mengambil faidah dari murid tidak ada yang salah, ya. Sini misalnya Fatih, ya, Fatih bisa mahir bahasa Inggris, ya. Nah gurunya tidak bisa bertanya ya tidak apa-apa. Yang kemarin juara apa? Juara silat. Ya, saya tanya sudah belajar silat berapa jurus, ya. Baru belajar katanya. Ini pertandingan bisa juara 3 orang santri, ya. Rupanya bahapal kayak apa mukulnya ini. Ya. Jadi banyak mengambil faidah dari murid-murid mereka. Waqad sabata fis sahih riwayatu jama'atin minas sahabati, dan telah terbukti di dalam kitab sahih, ya, riwayat sejumlah orang sahabat anit tabi'in, dari para tabi'in. Mestinya kan tabi'in itu tidak ketemu Nabi, sahabat ketemu Nabi, ya. Yang umumnya tabi'in mengambil faidah dari sahabat, tapi banyak sahabat justru mengambil faidah dari tabi'in. Terbalik, tapi tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi jangan ya, kemudian merasa tinggi, ya, sehingga menganggap yang lain itu remeh. Padahal belum tentu juga yang lebih tinggi kedudukannya itu lebih paham, ya. Gelar doktor, profesor, kadang menganggap remeh yang lain. Padahal ketika didengerin yang gelarnya tinggi tadi belum tentu lebih bagus dari yang bawah. Yang tinggi kadang yang belajarnya cuma begitu. Ya. Kuliah S3 itu kadang lebih banyak belajar itu ya ndak seperti ngaji per paragraf itu ndak. Satu kitab misalnya 1000 halaman itu bisa 1 kali pertemuan selesai. Ya, karena diringkes bikin makalah disampaikan. Coba bayangkan, bandingkan dengan yang ngaji per paragraf kemudian didiskusikan per paragraf itu. Meskipun tidak ada gelarnya, ya tentunya lebih mendalam. Ada kadang baca itu kayak men-scan aja. Seret. Ya kita kadang sering begitu, lihat yang penting sudah tahu lah judul-judulnya. Membaca itu bisa begitu, jadi tidak harus detail. Nah nanti apa yang perlu kita mau seriusin baru bagian itu kita detailin. Sehingga kadang 1000 halaman bisa selesai 1 hari baca. Membacanya dengan pola begitu. Nah itu hasilnya kan tidak seperti dibacakan guru separagraf dapat beda itu hasilnya. Sehingga kadang bisa salah paham. Tapi gelarnya bisa dapat gelar
mentereng. Doktor, profesor, apa PhD, yang itu ya jangan diremehkan juga, itu ada pencapaiannya. Tetapi tadi maksud saya yang punya merasa kedudukannya tinggi itu cobalah jangan diposisikan diri seolah-olah ya mengetahui segala sesuatu. Ini para sahabatnya tidak begitu. Istilah lainnya tawadhu ya. Warawa jama'atun minat tabi'ina anta bi'id tabi'in. Dan juga sejumlah orang dari tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'id tabi'in. Jadi yang levelnya kedudukannya lebih rendah. Ibarat sanad itu sanadnya lebih rendah. Ini yang ada langsung belajar ke Nabi. Nah ini enggak sampai belajar ke Nabi, tapi yang enggak sampai belajar Nabi ini punya keunggulan. Ya, makanya Imam Ahmad itu pernah ditanya, kenapa beliau itu mulazamah kepada Imam Asy-Syafi'i? Ya, padahal ada ulama yang sanadnya lebih dekat ke Nabi. Ya, kata beliau, ya, kalau dari sisi riwayat memang dekat ke sana, tapi apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ini kalau aku kelewatan, enggak dapat aku dari yang lain, enggak dapat dari yang lain karena ya, keunggulan Imam Asy-Syafi'i yang tidak sekedar dari sisi kualitas sanad semata atau ketinggian sanad semata. Wa hadza Amr bin Syu'aib, dan ini adalah Amr bin Syu'aib, laisa tabi'iyan. Beliau ini bukan tabi'i, ya, bukan tabi'in. Wa rawa anhu aktsaru min sab'ina minat tabi'in. Dan telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib ini lebih dari 70 tabi'in, ya, 70 orang, lebih dari 70 orang yang ketemu sahabat, ngaji kepada sahabat, justru ini mengambil riwayat dari orang yang bukan tabi'in, nggak ketemu sahabat. Nah, ini Amr bin Syu'aib. Ya. Beliau ini mengambil riwayat dari siapa? Amr bin Syu'aib ini ya, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi, dan itu dihitung sanad yang sahih, ya, yang kuat. Ya. Kalau ada Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi. Ndak dari bapaknya dari Nabi, ndak. Kalau dari bapaknya dari Nabi hitungannya tabi'in, dia ketemu sahabat, tapi ini ndak. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya itu adalah sabda Nabi, ya, khairut du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa hari Arafah. Nah, ini riwayat Amr bin Syu'aib. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu riwayat dari Amr bin Syu'aib. Ini sering diamalkan ya. Sebaik-baik ucapan itu yang diucapkan oleh Nabi dan para Nabi sebelumnya itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa dibaca ya, pada maghrib dan subuh masing-masing 10 kali. Nah, sudah kita bahas di takrirat itu ya, bagaimana fadilahnya itu. Jadi ini belajar dari yang lebih rendah, tidak apa-apa. Wa thabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a lam yakunil ladzina kafaru ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu an. Dan juga telah terbukti di dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, surah Al-Bayyinah. Beliau bacakan kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah ya, waqala amaronillahu ya. Dan sungguhnya ya, Rasul bersabda ya, Tuhanku telah memerintahkan, ya, Allah telah memerintahkan aku an aqra'a alaika, untuk membacakan ayat ini kepada engkau. Coba Nabi membacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sampai nangis. Allah nyebut suruh membaca ayat ini kepadaku. Ya, terharu beliau. Seharusnya kan yang ini yang membacakan, yang levelnya lebih rendah. Fastambatal ulama'u min hadza fawaida. Maka para ulama menggali hukum ya, dari hal ini, ya, dari hal Rasulullah membacakan Al-Quran kepada Ubay ini, menggali beberapa faidah ya, fawaid jamak faidah. Minha bayanut tawadhu'i.
Di antara faedah dari riwayat tersebut adalah penjelasan tentang tawadhu', tawadhu'. Wa annal fadila la yamtani'u minal qira'ah 'alal mafdul. Bahwasanya orang yang lebih utama itu tidak terhalangi, tidak ada larangan untuk membacakan kepada orang yang kurang keutamaannya dibandingkan dia. Jadi setoran hafalan itu tidak harus yang alim yang rendah ke yang alim, tidak harus membacakan apa itu. Wa yanbaghi an takuna mulazamatul istighali bil ilmi hiya matlubuhu wa ra'su malihi. Dan seyogyanya seorang muallim, seorang guru itu disibukkan dengan ilmu pengetahuan, mulazamah, senantiasa istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menuntut ilmu. Karena dia adalah matlubuhu, sesuatu yang dia tuntut. Jadi pengetahuan itu yang dicarinya. Wa ra'su malihi, dan modalnya. Ra'sun kepala, mal itu harta. Ada ra'su maliyah, kapitalisme kali itu ya. Ilmu itu yang modal dan yang dituntut. Sehingga ya dia mestinya sibuk dengan itu, bukan sibuk dengan yang lain. Fala yastaghilu bi ghairihi, maka hendaklah dia tidak sibuk dengan yang lainnya. Mu'alim sibuknya apa? Mau unjun aja gawian misalnya. Ya ndak salah, ndak berdosa, tapi mestinya kesibukan utamanya ya sibuk dengan ilmu. Fa in ulturra ila ghairi fi waqtin, kalau dia itu terpaksa untuk sibuk dengan yang lain pada satu waktu, fa'ala dzalikal ghaira ba'da tahsili wazifatihi minal ilm. Maka dia lakukan kesibukan lain itu setelah dia menghasilkan atau mendapatkan tugasnya dari ilmu itu. Ini termasuk santri ya. Begitu banyak kajian ekstra itu, jangan lupa tugas utama kalian itu belajar. Jangan kemudian karena ikut silat terus silat yang jadi utama kalau mau silat nanti baca jurusnya sambil menghafal i'rab bisa enggak? Huwa huma hum hiya huma hunna sambil jurus-jurusnya begitu. Anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, bisa dihafalkan sambil kerjaan yang lain. Maksud saya jangan lupa tugas utamanya ilmu itu, termasuk guru. Kesibukannya jangan kesibukan yang lain, sehingga kadang tugasnya terlalaikan gara-gara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ilmu. Bacalah kita kitab-kitab para ulama itu, bagaimana perjuangan mereka, sampai ada yang sampai meninggal itu. Imam At-Tabari itu hampir meninggal sakit itu masih mencari pena dan kertas. Zaman Bahari muridnya nanya, dalam kondisi gini masih mau nulis ilmu? Kata beliau, tidak layak tidak pantas orang itu menyia-nyiakan waktunya tanpa mengisinya dengan aktivitas keilmuan. Entah itu nuntut ilmu atau ngajar, jangan disia-siakan. Ini nasihat kita semua juga untuk al-fakir sendiri. Kalau ada kewajiban yang lain lakukan kewajiban itu, tapi jangan lupa ini. Karena ini modal. Mau dakwah pun ini modalnya kan. Sibuk dakwah lupa modalnya. Akhirnya apa? Yang disampaikan akhirnya tidak valid lagi, sembarangan. Jadi kegiatan-kegiatan ekstra itu gitu, jangan sampai lupa dengan yang utama. Kita kadang lihat ini di sekolah yang lain, tidak tahu di sini gimana itu prestasinya itu bagus semua, bagus itu tapi futsal. Kenapa lagi nggak ada kaitannya dengan keilmuan. Ini sekolah atau apa ini kalau begitu? Nanti lomba-lomba itu juga gitu, tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Maka itu perlu direvisi, yang lain main-main silahkan, tapi itu sekedar refreshing, olahraga, mau unjun refreshing. Cuma kadang terbalik tadi, sesuatu yang refreshing itu karena nyaman, menyenangkan, akhirnya habis waktu untuk refreshing, maunya fresh terus. Padahal kalau kita lihat refreshingnya Rasulullah itu kan sholat, lagi Bilal disuruh rehatkan kami dengan sholat wahai Bilal, nyuruh azan Bilal. Jadi sebetulnya baca Al-Quran itu bisa refreshingnya begitulah, dinikmati membaca itu. Baca Al-Quran misalnya menghafal rasa lelah, bisa refreshingnya baca sirah, baca kisah-kisah sahabat, kisah Nabi, kisah tabi'in. Refreshingnya itu ilmu masih refreshingnya. Harapannya begitu sih. Apa
tugas ya. Jadi yang lain itu lakukan setelah menghasilkan atau mendapati tugas dari keilmuan, yakni apa? Bitasnifi, dengan menulis ya, menyusun buku kalau dia mu'alim. Nulis. Idza ta'ahala, jika memang dia itu punya kemampuan nulis, maka tulislah, nulis. Kalau enggak itu menulis di buku kalian itu kan ada apa yang baca kitab, tambahi tulisan apa. Tadi kan ada pertanyaan, ada penjelasan dan sebagainya. Wa yambaghi ayyataniya yattali'u ala haqa'iqil ilm lahu ya. Dengannya ini ya, dengan menulis itu dia bisa hendaknya memperhatikan ya, karena dengan menulis itu dia akan menelaah berbagai hakikat ilmu. Jadi dengan nulis itu akan terbuka ilmu yang lain itu. Beberapa waktu lalu kita kunjungi salah satu guru di Pondok Mangunjaya itu. Lama enggak ketemu, kita kunjungi ke rumahnya. Ya kata beliau kalau nulis itu nanti tadi bisa lebih berbobot keilmuannya kalau nulis ya. Karena kalau nulis nanti kan namanya nulis nanti kan dibaca lagi cocok enggak ini, apa dalilnya, apa rujukannya. Nah itu mesti berpikir begitu kalau benar nulisnya ya. Tapi kalau nulis cerpen, cerita-cerita cinta enggak perlu rujukan. Ini maksudnya nulis ilmu itu. Jadi dia harus mutolaah ya. Modal nulis itu membaca ya, modal baca tadi kalau kitab ya bahasa Arab. Fabihi ya wa daqaiqihi, dan juga daqaiq, hal-hal yang mendetil itu akan terperhatikan dengan menulis kitab itu. Wa yathbutu ma'ahu, dan akan lebih sabit ya, lebih kokoh ilmu itu dengannya, dengan menulis itu. Li'annahu yadtarruhu ila kathrati taftishi, karena dengan menulis itu akan memaksa dia kepada banyak meneliti ya, banyak memeriksa lagi tulisan itu. Tabiat nulis itu gitu, nanti dibaca sekali ada yang kurang pas, ubah, baca lagi kurang pas lagi, baca lagi bisa jadi diedit lagi, baca lagi oh ini posisinya kemana, baca lagi oh ini gimana alasannya. Nah, sehingga menulis itu begitu, meneliti, mutola'ah, berulang-ulang begitu. Wal mutola'ati wat tahqiqi wal murajaah wal ittila' ala mukhtalifi kalamil a'immah wa muttafiqihi. Jadi dia akan mutola'ah, mentahqiq ya, mentahqiq, meneliti mana yang lebih pas, mana yang enggak ya. Kemudian murajaah, mengulangi, ittila' ya, menelaah lagi. Menelaah apa yang ditelaah? Mukhtalifi kalamil a'immah ya, perkataan para imam-imam ya, madhab yang berbeda-beda dia akan pelajari itu. Wa muttafiqihi ya, apa-apa yang para ulama itu bersepakat pendapat dengannya. Wa wadihihi min muskilihi, mana yang jelas mana yang muskil. Nah, itu akan terbuka. Wa sahihihi min dha'ifihi ya, mana pendapat-pendapat yang sahih mana yang dhaif. Wa jazlihi min raqiqihi ya, mana yang kokoh mana yang raqiq, yang lemah. Wa ma la'tiradu alaihi min ghairihi, apa-apa yang tidak ada pertentangan ya, dari yang lain. Wa bihi yattasiful muhaqqiqu bisifatil mujtahid, dan dengan inilah maka muhaqqiq itu disifati dengan sifat mujtahid. Muhaqqiq yang tukang teliti ini ya, yaitu sifat-sifat mujtahid ada di situ, meskipun mungkin tidak sampai pada level mujtahid karena dia itu kerjaannya kerjaan seperti berijtihad tadi. Ini ada berbanyak pendapat, dia teliti ya, dia tulis, dia ulang-ulang lagi, dia teliti, mutolaah, baca lagi, murojaah lagi. Nah harapannya kita itu begitu ya. Dan ini seorang guru mu'alim itu adabnya begitu yang dilakukan. Nah, kalau belum ya kita sama-sama berupaya ya, berupaya. Ini mungkin untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.